Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo, aku Windy. Aku dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 4. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai gaya kepemimpinan. Mata kuliah Kepemimpinan dan Supervisi yang diampu oleh dosen Dr. Samiah SPDI MAG. Oke, sebelum kita lebih jauh menjelaskan ke gaya kepemimpinan apa aja, gaya kepemimpinan, sebelumnya kita harus memahami pengertian gaya kepemimpinan itu tersendiri. Oke, apa itu gaya kepemimpinan, teman-teman? Gaya kepemimpinan merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola anggota tim atau organisasi. Nah, gaya ini mencakup cara pemimpin berinteraksi dengan bawahannya, metode seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, dan bagaimana seorang pemimpin memecahkan suatu permasalahan. Dan gaya kepemimpinan ini tuh dapat mempengaruhi budaya organisasi, kerja tim, dan tingkat kepuasan anggota. Oke, setelah kita mengetahui pengertian gaya kepemimpinan, langsung aja. Ini menurut Routledge, gaya kepemimpinan tuh ada 3. Pertama, gaya kepemimpinan demokratis, dan yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter, dan yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Oke, yang pertama tuh tadi apa itu kepemimpinan demokratis? Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya di mana seorang pemimpin melibatkan anggota timnya dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin mendorong diskusi seperti masukan dan kerjasama dari semua anggota tim, kayak kolaborasi lagi gitu. Untuk kelebihannya, pada gaya kepemimpinan ini dapat mendorong anggotanya untuk lebih kritis dan bisa mengeluarkan pendapat sendiri dan bisa menciptakan lingkungan kolaborasi. Nah, untuk kelebihannya, pada gaya kepemimpinan ini dapat mendorong anggotanya untuk lebih kritis dan bisa mengeluarkan pendapat sendiri dan bisa menciptakan lingkungan kolaborasi. Untuk kekurangannya, jikalau banyak pendapat dari anggota dan berbeda-beda, akan menimbulkan menghambat dalam pengambilan keputusan. Oke, yang kedua ada kepemimpinan otoriter. Apa kepemimpinan otoriter, teman-teman? Oke, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya di mana pemimpin mengambil keputusan tanpa melibatkan tim atau memberi sedikit ruang untuk masukan dari anggota. Jadi pemimpin ini membuat keputusan sendiri, dan pemimpin memiliki kendali penuh atas semua keputusan dan biasanya mengharapkan kepatuhan penuh dari tim anggotanya. Contoh, atau direktur di sebuah perusahaan membuat keputusan tanpa rapat atau diskusi dengan bawahan anggotanya, membuat keputusan strategi sendiri. Pimpinan otoriter, untuk kelebihannya, dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, dan untuk kekurangannya akan membatasi pengembangan anggota tim dan motivasi. Oke, yang ketiga ada kepemimpinan laissez-faire. Apa itu kepemimpinan laissez-faire, teman-teman? Gaya kepemimpinan laissez-faire adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota timnya untuk membuat keputusan mereka sendiri. Pemimpin hanya menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan, tetapi tidak terlibat penuh secara aktif dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari. Dari kepemimpinan laissez-faire, untuk kelebihannya dapat meningkatkan kreativitas dari tim anggotanya, dan untuk kekurangannya
Jika ada anggota tim yang kurang mandiri dan kurang kompeten, akan terhambat dan kurang arahan dan mentoring dari kepemimpinan. Oke, telah selesai penyampaian materi awal sampai akhir. Akan saya tarik kesimpulan. Kesimpulannya, di setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, dan pemilihan gaya yang tepat tergantung pada situasi, jenis tim, dan tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan tim dan situasi yang dihadapi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.